Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis tahlil yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati sahibul musibah, keluarga besar Bapak Ahmadi dan Bapak Solihin Aswad, yang pada malam hari ini mengundang kita untuk mengiringi doa telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Bapak Muhammad Wais Al-Qarni. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Pada malam hari ini sekian kali kita menghadiri orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di situasi COVID-19 yang sekarang ini terus meningkat. Bahkan kalau menurut berita, bukan hanya varian Delta, kata WHO Pak, Delta plus tanya. Bener nggak kan gue itu kok? Delta plus nih lebih ganas tanya. Bro, bener gak beritanya itu? Kalau informasinya begitu Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, virus corona ini adalah salah satu sebab kita menuju kematian. Orang itu ketika mati banyak sebabnya, termasuk almarhum Muhammad Wais Al-Qarni ini ya cuma dikerokin Pak. Tapi karena memang sudah batas waktunya datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai, siapapun orangnya tidak bisa menolak. Kalau kematian sudah datang, nggak ada yang bisa diundur-undur lagi. Ya Allah, saya belum siap, ya Allah besok aja, nggak bisa. Oleh karena itu buat kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, mengisi sisa-sisa usia kita, karena kita tidak tahu besok atau lusa atau bulan depan kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian, ketika kita banyak menyaksikan orang-orang yang meninggal, pertama yang harus kita lakukan adalah uzkuru mahasina mautaku. Siapapun dia yang meninggal, yang harus kita lakukan adalah sebut-sebut kebaikannya. Jangan sekali-kali kita ngelihat orang mati, tetangga kita meninggal, orangnya sudah meninggal, masih kita omongin apa? Kejelekannya. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dianjurkan oleh Nabi, uzkuru mahasina mautaku. Sebut-sebut kebaikannya. Wa kufu an masawihi. Jangan disebut-sebut apa? Aibnya atau kejelekannya.
Para bapak hadirin sekalian, kita disuruh oleh Nabi menyebutkan kebaikan-kebaikan. Karena ada satu riwayat yang datangnya dari Anas bin Malik. Ketika itu ada jenazah lagi digotong. Ya, di kerandanya ya, di kurung batang lagi digotong-gotong. Orang-orang yang mengiringi jenazah itu sambil gotong, sambil diiringi, sambil disebut-sebut kebaikannya. Kemudian Nabi dengar. Kata Nabi, wajib baginya, wajib baginya. Kemudian datang lagi jenazah yang lain digotong oleh orang-orang yang mengiringi. Mereka sambil mengiringi, sambil ngomongin apa? Kejelekannya. Kata Nabi, wajib baginya, wajib baginya. Umar bin Khattab mendengar itu kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud wajib baginya? Kata Nabi, wajabat lahul jannah. Kalau engkau sebut-sebut kebaikan-kebaikan orang itu, maka wajib baginya jenazah itu surga. Tapi kalau engkau sebut-sebut kejelekan-kejelekannya, maka kata Nabi, wajabat lahun nar. Maka wajib baginya jenazah itu apa? Neraka. Ini satu adab Pak ya, yang diajarkan oleh Nabi. Ketika kita menyaksikan tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, jangan sekali-kali orang sudah mati masih diceritain apa? Kejelekan-kejelekannya. Kata Nabi, wa antum syuhada'u fil ard. Karena kamu ini adalah saksi di dunia. Kalau kita menyebutkan kebaikan-kebaikan almarhum, maka itu menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebut-sebut kejelekannya, itu juga menjadi apa? Saksi di hadapan Allah. Artinya Pak, kalau kita sebut kebaikannya, kita membantu almarhum untuk bisa masuk dalam surga. Tapi kalau kita masih ceritain aja tuh kejelekannya, berarti kita mendorong almarhum untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kita pun akan begitu Pak, kita pun akan mati. Apa pengen ketika kita mati, orang-orang yang mengiringi jenazah kita masih menyebutkan kejelekan-kejelekan kita? Setiap orang Pak pasti punya kejelekan. Setiap orang pasti punya kekurangan. Tapi kalau orang sudah mati, kata Nabi, kufu an masawi. Tahan, yang begitu tahan. Jangan kita apa? Kita sebut-sebut Pak ya. Maka insya Allah pada malam hari ini almarhum matinya gampang Pak ya. Mudah-mudahan pertanda gampang juga mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Mudah-mudahan juga almarhum kita bersaksi bersama min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang kedua, bahwa setiap hari, setiap saat kita menyaksikan orang, tadi kata Pak Solihin, kayak ayam telok, lepek-lepek mati, lepek-lepek mati. Kata Nabi, kafa bil mauti wa'iza. Cukup buat kita kematian itu nasihat. Hari ini almarhum kita doain, kita tahlilkan. Mungkin besok kita yang didoain. Maka kata Nabi, jadikan mati itu nasihat buat kita. Karena pada hakikatnya Pak,
Kita ini hanya seperti orang yang ngasoh. Hidup di dunia seperti orang ngelajo. Hidup di dunia seperti musafir. Orang yang ngasoh sebentar, setelah itu akan melanjutkan perjalanan kita yang abadi, yaitu ke alam apa? Akhirat. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, "An-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin." Manusia itu sejak pertama kali diciptakan memang sudah posisinya seperti musafir, Pak. Dari sejak kita diciptakan di dunia ini hanya apa? Ngasoh doang. Hanya istirahat sejenak. Walaisa lahum hattun an rihalihim. Tujuan mereka hanya dua tempat, yaitu fil jannah au finnar. Jadi tujuan perjalanan kita hanya menuju kepada dua tempat, yaitu apa? Surga dan neraka. Surga dan neraka ini sudah ada jalannya masing-masing, Pak. Tinggal kita pilih masing-masing sendiri-sendiri. Kalau mau ke surga, ya ini jalannya ke kanan. Kalau mau ke neraka, ya ini jalannya ke kiri. Silakan pilih. Karena tempat itu sudah disediakan. Cuma kadang-kadang, Pak ya, kita terlena dengan kehidupan dunia. Sehingga kadang-kadang kita lebih suka belok ke kiri daripada kemana? Daripada ke kanan. Lah sekarang ini, Pak, mati itu deket. Mati deket banget dengan kita. Kalau kita dengar orang mati, ya Allah besok gua kali ya. Apalagi kalau yang udah sakit, Pak. Ya kupingnya udah, kalau dengar orang mati udah jantungnya udah berdebar. Jadi pertanyaannya, kalau kita mati, apa yang kita bawa? Makanya sekarang ini kita dibuktikan oleh Allah kalau mati itu kapan saja bisa datang. Tidak mesti harus corona. Yang tidak corona ya mati. Yang corona juga apa? Mati. Apalagi, Pak, kalau kita ngelihat indeks yang pernah terjadi pandemi, Pak ya, 100 tahun yang lalu. Dunia ini pernah mengalami pandemi 100 tahun yang lalu, yaitu tahun 1920. 2 tahun, pada tahun itu terjadi pandemi flu Spanyol. Namanya flu Spanyol. Selama 2 tahun itu, Pak, pandemi itu mematikan orang di dunia itu dari 20 juta sampai 100 juta jiwa. 2 tahun. Itu flu-nya ganas. Lah kalau corona ini, Pak, 2 tahun baru 4 juta. Berarti kan kalau targetnya 100 juta masih banyak tuh, Pak ya? Masih banyak yang apa tuh? Yang mati. Ya. Kita siap-siap aja. Kalau ngikut apa tuh? Kayak flu Spanyol itu, Pak. Kita kan udah 2 tahun, Pak ya. Kan COVID itu 2019 awalnya, Pak. Di akhir 2019. Makanya COVID-19. 19 itu 19. Cuman dia baru rame Februari 2020. Artinya kalau 19, Pak, kita sudah 2 tahun. Korban dari COVID-19 ini di dunia baru 4,2 juta yang mati. Masih sedikit dibanding flu Spanyol yang terjadi 100 tahun yang lalu. Ini artinya buat kita semua bahwa ketika kita mati, apa yang harus kita bawa? Ya, jalan mana yang kita mau tempuh? Maka sekarang ini disuruh apa, Pak?
Disuruh segera katanya bertaubat. Ya Pak ya, karena setiap orang pasti punya dosa. Dan orang yang punya dosa paling baik itu adalah orang yang bertaubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia, kata Nabi, pasti punya dosa. Dan sepaling baik orang yang punya dosa adalah apa tuh? Bertaubat. Mumpung malaikat Israel belum sampai di leher kita. Maka ada istilah sholat sunat apa tuh? Taubat. Minimal Pak sekali sehari minimal Pak ya. 2 rakaat. Nabi aja Pak yang kagak punya dosa, berapa kali Nabi bertaubat sehari? Satu riwayat Nabi bertaubat setiap hari 70 kali. Satu riwayat Nabi bertaubat setiap hari 100 kali. Itu orang yang kagak punya apa? Dosa. Lah kita dosanya seapa? Seleher, kalau kata orang sini seleher Pak ya. Sabrek-abrek. Maka salah satu untuk menghapus dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat ini adalah tempatnya menghapus dosa. Sama Pak, kayak ada satu bercerita begini. Ada seorang pemuda ngelamar satu perempuan Pak. Kemudian ditolak. Akhirnya perempuan itu dilamar oleh pemuda lain. Kan yang pemuda pertama yang lamar ditolak, kesal Pak ya. Kesal, dia sakit hati. Dia bunuh itu. Dia punya perempuan itu tadi dibunuh. Setelah itu dia lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya sudah bunuh dia. Apakah saya masih bisa diampuni dosa-dosa saya? Kata Nabi, kamu punya ibu enggak? Gitu Pak. Punya ibu enggak? Sudah mati ya Rasulullah ibu saya. Kalau ibu kamu sudah mati, bertaubat. Bertaubat dengan sebenar-benarnya. Maka dengan bertaubat itu, seberapa besar pun dosa kita, itu akan Allah ampuni. Makanya sebelum ajal itu nyampe Pak ya, dah kita sholat sunat taubat minimal sehari apa? Sekali. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tempat yang kita idam-idamkan Pak. Karena itu tempat yang kita cari, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat yang datangnya dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai perkara yang paling banyak seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Jadi Rasul tanya, ya Rasulullah, apa aja sih yang paling banyak bisa masuk surga? Pekerjaan itu. Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Itu Pak, 2. Takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Itu pekerjaan yang paling banyak menggiring orang bisa masuk dalam apa? Surga. Apa itu takwa Pak? Kerjain semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Udah selesai. Definisinya apa Pak? Gampang ya. Jalaninnya apa tuh? Berat. Jadi kalau pengen bisa masuk ke dalam surga, kuncinya adalah apa tuh? Takwa. Yang kedua, husnul khuluq, berakhlak baik. Senyum sama orang, negur sapa sama orang, akur sama tetangga, akur sama saudara, kagak pelit, dermawan, murah. Itu orang yang husnul khuluq namanya Pak. Bahkan dikatakan walaupun Pak dia rajin ibadah, puasa Senin Kemisnya rajin menghadiri majelis taklim, rajin sholat ibadah berjamaah, tapi kalau akhlaknya tidak bagus, maka itu tidak menyebabkan orang masuk ke dalam surga.
Pak ya. Jadi jangan dianggap bahwa hablum minallah kita bagus, udah kita tenang Pak. Padahal sama tetangga nggak apa tuh? Nggak akur. Sama tetangga nggak tegur sapa. Walaupun orang itu rajin apa tuh? Ibadah. Ya Pak ya. Makanya kata Allah, duribat alaihimud dillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi kalau pengen masuk surga, hablum minan nasnya juga diapain tuh? Dipertahankan dengan baik. Sama siapapun Pak, kita wajib akur. Ya Pak ya. Kalau nggak akur, ngapain ibadah capek-capek? Puasa Ramadan sampai sebulan Pak ya. Ibadah kita sia-sia gara-gara kita tidak akur dengan saudara-saudara kita. Dunia itu mah Pak sebentar. Kadang-kadang kan orang Pak gara-gara batian marah bertahun-tahun. Nah Pak ya. Gitu umpamanya ya. Dunia yang hanya sejengkal terus sampai marah, sampai mati kita bawa. Maka itu ibadah-ibadah yang kita punya tidak bisa menyelamatkan kita. Ya Pak ya. Nah ini penting buat kita semua. Makanya yang begitu-begitu buang-buangin dah. Kalau bisa sebelum mati itu sudah apa tuh? Selesai, udah beres semua. Kalau bisa sebelum mati kita udah apa? Beres. Kemudian Rasulullah Pak ditanya, amalan yang paling banyak membuat orang masuk neraka, kata Nabi adalah al-famu wal faraj. Yaitu apa? Dengan sebab mulut. Mulut asal jeplak Pak ya. Orang mau sakit kek, mau kagak nerimanya Pak ya. Nah ini menyebabkan orang banyak masuk ke dalam apa tuh? Neraka. Makanya nggak jaminan Pak. Orang kalau rajin ibadah, mulutnya tajam gitu Pak. Apa sih namanya, lekit gitu ya? Nah nyetul gitu. Yang paling enak itu ya rajin ibadah, mulutnya enak. Kalau ngomong sama dia udah enak deh pokoknya. Ini jangan sampai ke masuk majelis begini, ya ada dia deh ya. Kacau orang. Jangan sampai Pak ya. Karena ingat ya di dunia sebentar. Ngapain kita sampai bermusuhan, sampai tidak senangi oleh orang Pak ya. Lah emang yang kita cari itu. Yang kita cari adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini merupakan nasihat yang dari almarhum. Hari ini almarhum kita doain. Mungkin besok. Yang paling penting kita adalah ketika kita kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma khtim lana bil iman, wahtim lana bil Islam, wahtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan beriman, dan tutup ajal kami dalam keadaan beragama Islam, dan tutup ajal kami dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan khusus buat almarhum Muhammad Wais Al-Qarni bin almarhum Bapak Aswad. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini menambah kebaikan untuk almarhum yang sudah berada di alam barzah. Dan kita niatkan juga buat kita yang masih hidup, biar sehat semua, amin. Biar panjang umur, amin. Biar terus tercatat menjadi orang-orang yang takwa. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.